warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soleh dan Soleha? Insya Allah dalam keadaan sehat dan sangat berterima kasih karena kita masih bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, Ustazah akan kembali membawakan materi, masih ada kaitannya dengan materi pekan kemarin, yaitu tentang reklame. Ya, reklame itu merupakan pemberitahuan ya kepada masyarakat luas mengenai barang dan jasa ya. Menginformasikan kepada masyarakat luas tentang barang dan jasa dengan tujuan agar barang atau jasa tersebut itu bisa diminati dan masyarakat mau tertarik untuk membeli. Nah, di dalam pembuatan reklame ada syarat-syarat yang harus diperhatikan ya, yaitu yang pertama menggunakan kalimat yang singkat, padat, jelas dan mudah diingat. Yang kedua, gambar reklame itu harus sesuai dengan barang dan jasa yang akan kita tawarkan. Yang ketiga, isi reklame itu harus jujur apa adanya. Tidak boleh bohong-bohongan ya. Jadi tidak ada bohong-bohongan ketika kita ingin membuat reklame atau iklan. Dan yang keempat, menggunakan warna yang mencolok. Kenapa? Ya, agar itu bisa menarik konsumen. Kemudian, tujuan dari pembuatan reklame itu adalah memberitahukan, menginformasikan, menawarkan, mengingatkan kepada masyarakat bahwa ketika mereka melihat reklame atau iklan tersebut, mereka akan mau mengikuti atau mau membeli barang atau produk yang ditawarkan dari isi reklame tersebut. Nah, sekarang kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis reklame. Oke, kita lanjut pada jenis-jenis reklame. Jadi, reklame itu terbagi dua. Yang pertama, reklame berdasarkan tujuannya. Apa saja reklame yang berdasarkan tujuannya? Oke, yang pertama, reklame komersial. Nah, apa yang dimaksud dengan reklame komersial? Reklame komersial ini adalah reklame yang memiliki tujuan untuk mempromosikan barang atau jasa dari suatu perusahaan atau badan usaha kepada masyarakat luas. Jadi dia bertujuan untuk mempromosikan, menawarkan, memperkenalkan barang atau jasa dari perusahaan atau badan usaha, ya. Itu adalah reklame komersial. Yang kedua, reklame non-komersial adalah reklame yang memiliki tujuan memberikan penjelasan, pemberitahuan, ajakan, penerangan, ataupun himbauan agar masyarakat melakukan isi pesan. Reklame ini diharapkan bisa mempengaruhi masyarakat untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya sendiri ataupun orang lain. Nah, reklame non komersial ini biasanya dilakukan oleh instansi pemerintah ataupun lembaga sosial. Jadi dia bertujuan untuk mengajak atau himbauan agar masyarakat mau melakukan isi dari pesan tersebut. Misalkan reklamenya berisi tentang larangan menggunakan narkoba misalkan, atau larangan membuang sampah sembarangan ya. Jadi tujuannya itu adalah masyarakat ketika dia melihat reklame tersebut, masyarakat tersebut mau melakukan agar tidak buang sampah sembarangan atau tidak menggunakan narkoba. Itu contohnya ya. Yang kedua, reklame berdasarkan bentuk dan fungsinya. Ya, jadi saya sudah bilang tadi bahwa jenis reklame itu ada dua. Yang pertama itu berdasarkan tujuannya,
Tujuannya itu ada reklame komersial dan reklame non komersial. Sedangkan ini yang kedua adalah reklame yang berdasarkan bentuk dan fungsinya. Yang pertama ada brosur. Ya, pernah lihat brosur? Ya, brosur ini merupakan jenis reklame yang berbentuk lembaran kertas. Ciri-cirinya yaitu kertas dilipat dengan pola lipatan tertentu. Biasanya ditemukan di tempat umum atau dibagikan jalan raya, berisi informasi suatu kegiatan atau menawarkan barang. Jadi dia berbentuk lembaran kertas yang dilipat, lipat 2 atau lipat 3, tergantung dari isi brosurnya. Dan biasanya brosur ini dibagikan di tempat-tempat umum atau di jalan-jalan raya. Yang kedua, leaflet adalah lembaran kertas yang berisi informasi suatu kegiatan atau menawarkan produk atau jasa. Leaflet umumnya memiliki ukuran tidak lebih dari kertas A4. Biasanya dibagikan gratis di tempat umum seperti di pinggir jalan, depan toko atau mall. Ya. Jadi ini jenis-jenis bentuk dan fungsinya. Yang ketiga, poster. Berbentuk selembar kertas berukuran besar, biasanya ditempel di dinding atau tempat yang sudah disediakan di tempat umum. Poster terdiri dari komposisi teks dan gambar, dibuat semenarik mungkin dengan kombinasi warna agar terlihat menarik. Poster berisi informasi produk, kegiatan, atau himbauan kepada masyarakat. Ya, pernah lihat poster kan? Di jalan-jalan raya pasti banyak ya bentuk poster. D. Booklet adalah buku kecil yang dikeluarkan perusahaan, organisasi, atau lembaga untuk memberikan informasi atau memperkenalkan produk atau kegiatan. Segala informasi terinci dengan lengkap secara tertulis. Jadi booklet ini adalah jenis reklame yang dikeluarkan oleh perusahaan atau organisasi atau lembaga, tapi dalam bentuk buku. Nah, bukunya itu berisi tentang segala informasi yang berkaitan dengan perusahaan atau organisasi tersebut, dan dia menampilkan dengan tulisan atau gambar-gambar yang menarik. Spanduk berbentuk seperti bendera dan dicetak dengan bahan kain dan diletakkan di antara dua tiang menggunakan tali. Umumnya, spanduk memiliki lebar 1 meter dengan panjang sesuai kebutuhan. Pasti pernah lihat spanduk kan? Ya, di jalan-jalan raya, di pinggir-pinggir jalan, di tempat-tempat umum, banyak sekali spanduk ya. Banner biasanya diletakkan di depan toko. Banner berbentuk portret atau vertikal yang disanggah menggunakan besi. Jadi dia tidak diikat ya, tapi dia menggunakan besi. Di belakang bannernya itu, di belakang kertas atau reklamenya itu disanggah dengan menggunakan besi. Nah, ini ada contoh-contoh reklamenya, coba dilihat. Nah, ini adalah contoh iklan komersial ya. Jadi reklame komersial supaya masyarakat ketika melihatnya tertarik dan mau membeli. Nah, ini adalah jenis reklame non komersial ya, berupa himbauan, ajakan atau penerangan agar masyarakat mau mengikuti sesuai dengan isi daripada reklame tersebut. Ini adalah contohnya narkoba penjajah tanpa wajah. Jadi maksudnya narkoba itu adalah penjajah. Jadi jangan sampai kita termakan atau ikut-ikutan menggunakan narkoba. Nah, ini adalah contoh brosur seperti yang sudah Ustazah sampaikan tadi. Ada lipatan-lipatan tertentu, kemudian dibagikan di pinggir-pinggir jalan. Nah, ini contoh poster ya. Poster cegah stunting ya. Ini Ustazah ambil. Ada banyak isinya ya, tergantung dari kebutuhan reklame tersebut. Kemudian ini adalah contoh spanduk ya. Spanduk yang diikat dengan menggunakan tali. Dan yang terakhir adalah banner ya. Jadi ada penyangganya ya.
Di situ ada penyangga besi di belakangnya. Nah, kita lanjut sekarang pada media reklame. Media reklame itu kita gunakan, yang kita kenal di sini ada 3 ya, ada 3 media reklame. Yang pertama, media audio. Ya, jadi iklan atau reklame yang kita gunakan menggunakan media audio itu dengan mengeluarkan suara atau bunyi ataupun tanda untuk menyampaikan informasi atau pesan. Misalkan ketika di radio. Di radio itu kita hanya mendengarkan lewat audio saja tanpa kita melihat wujud dari produk tersebut, ya. Yang kedua, media visual, gambar atau tulisan. Gambar atau tulisan itu biasanya kita lihat di jalan-jalan raya, di pinggir-pinggir jalan, itu ada gambar-gambar reklame berbentuk gambar ataupun hanya tulisan-tulisan saja. Dan yang ketiga adalah media audiovisual. Jadi menggunakan gambar, tulisan, dan suara secara bersamaan untuk menyampaikan informasi. Di mana kalian biasa melihatnya? Ya, di televisi ya. Di televisi, iklan-iklan yang ada di televisi itu banyak sekali. Dan mungkin kalian bisa menambah informasi lewat buku-buku lain tentang materi kita kali ini. Dan Ustazah berharap materi yang Ustazah sampaikan ini bisa kalian pahami baik-baik, karena insya Allah pekan depan kita akan belajar untuk membuat contoh reklame, ya. Tapi nanti pekan depan, ya. Untuk saat ini saja yang bisa Ustazah sampaikan. Lebih dan kurangnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.